Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Andung Kauro Tujang Lali. Masih bercerita tentang wayang. Andung Kauro kali ini Ujang Rawing akan bahas bagaimana Semar bangun kayangan. Apa filosofi dari kata Semar bangun kayangan? Semar bangun kayangan itu adalah yang dimaksud itu adalah jiwa. Jadi kayangan itu yang dimaksud itu adalah jiwa. Jadi Semar bangun jiwa, filosofinya seperti itu. Lalu seperti apa Semar bangun kayangan itu atau membangun jiwa ini seperti apa? Nah, Semar bangun kayangan itu untuk siapa sebenarnya? Ya, di dalam cerita perwayangan itu membangun kayangan untuk Pandawa, Arti dari Pandawa Lima sendiri, filosofi Pandawa Lima itu, Bima itu titisan bayu, artinya angin, artinya adalah napas. Arjuna itu adalah mata. Puntadewa itu adalah jantung, Nakula Sadewa itu adalah lahir batin. Artinya supaya jiwa kita itu tenang, supaya jiwa kita ini adem, ayem, tentrem, bahagia, itu harus dibangun, artinya bergerak, hidup. Makanya lakonnya adalah Semar bangun kayangan, artinya membangun jiwa ini. Karena dianggapnya Pandawa ini oleh Semar ini kalau tidak ada pendorong atau tidak ada pesemangat, dia diam aja. Nah, akhirnya pada saat itulah Semar mengutus Petruk atau Dawala, ya. Kalau bahasa goleknya adalah Dawala, diutus ke kerajaan Amarta, yaitu untuk mengambil Jamus Kalima Sahada, artinya Jamus Kalima Sahadat, artinya untuk jiwa itu supaya tenang, kita harus punya keyakinan, yaitu adalah agama. Nah, di situ makanya Petruk diutus. Petruk itu artinya adalah nafsu amarah. Nah, jiwa yang 5 tadi saya sebutkan tadi, tanpa ada nafsu amarah ini tidak bergerak, dia diam aja. Diamnya diam, tidak ada kemauan. Jadi diamnya diam, macam diam, tidak berpikir. Maka begitu datang si Dawala ke Amarta, barulah Pandawa itu sibuk. Kenapa? Karena Jamus Kaliwasada itu mau dipinjam oleh Semar. Itu dalam cerita seperti itu. Artinya seseorang yang sudah punya ketenangan segala macam pun nggak boleh diam. Tetap kita harus, jiwa kita itu harus kita bangun, harus hidup, dan pikiran kita harus hidup. Lah, di saat Dawala itu datang ke situ, ternyata adalah di situ tamu yang disebut namanya Krishna. Ya, Krishna itu sama mau minjam Jamus Kalimasada. Krishna itu artinya otak. Artinya otak kita ini harus berjalan untuk mengaktifkan yang 5 tadi, ya. Karena yang 5 tadi ini yang saya sebutkan seperti lahir batin, mata, segala macam itu tadi, kalau tidak digerakkan oleh otak tidak akan berjalan. Tapi ternyata di situ yang salah adalah Krishnanya palsu, artinya otak yang jelek. Artinya Krishnanya yang palsu, artinya otak yang sensitif. Otak ini di bagian kepala ini kan ada 4, ada otak 5, ada otak positif, negatif, sensitif, dan otak netral. Nah, di sini kedatanganlah itu yang namanya Krishna palsu. Nah, akhirnya Jamus Kalimasada ini dibawa
oleh si Kresna palsu, dan mereka sempat tenang, bahkan dia sampai ingin merebut ke kerajaan Amarta, artinya ingin menguasai Pandawa Lima. Tapi kita walaupun misalkan sudah punya itu Jamuskali Masada, tanpa Pandawa Lima tadi tidak akan bisa tenang. Karena apa? Ketenangan ini harus komplit, harus ada lahir batinnya, harus ada matanya, harus ada raganya. Ya. Kalau cuma tenang aja ya kita sama aja bohong. Maka di situ terjadilah sebuah peperangan, yaitu nafsu amarah dengan Kresna palsu atau dengan otak yang palsunya, sehingga Dawala itu perang sampai kalah dan dia sampai dibantu oleh bapaknya yang disebut adalah raksasa atau jin bahasanya. Nafsu amarah ini ternyata dekat dengan jin, dekat dengan raksasa, dengan buta ya kalau bahasa goleknya itu. Nah di situ akhirnya jadi peperangan, dan Dawala juga yang bisa mengelarkan musuh itu, yang bisa menyelesaikan musuh itu. Tapi si Dawala sendiri tidak bisa untuk megang Jamuskali Masada itu tadi. Pada akhirnya Jamuskali Masada itu balik dengan melalui Kresna dan Arjuna sendiri yang bergerak. Artinya walaupun kita sudah bisa pegang Jamuskali Masada tanpa kekompakan 5 tadi, Pandawa 5, maka kita juga adalah sia-sia dan percuma. Maka kita harus kompak, dan kita harus selalu berpikir dan selalu berusaha agar jiwa kita tenang. Dan akhirnya di situ setelah Jamuskali Masada bisa kembali dipegang oleh Semar, akhirnya dikembalikan ke Pandawa 5, akhirnya Pandawa 5 kembali tentram, adem ayem seperti itu dan tenang. Inti dari sebuah lakon yang berjudul Semar Kayangan itu adalah membangun jiwa. Pesan saya, coba perhatikan bagaimana lakon-lakon wayang ini dengan secara filosofi, dengan secara siloka, supaya agar kita ini tidak menganggap remeh dengan budaya. Semoga penjelasan Andum Kaurah Ujang Rawing bermanfaat bagi rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.